Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Ade Ani Krismadewi dengan NIM 18011022. Di sini saya akan mempresentasikan usulan proyek penelitian saya dengan judul Pengaruh Promosi, Kualitas Produk dan Citra Merek terhadap volume penjualan pada PT Bintang Sidoraya Kabupaten Buleleng. Persaingan bisnis yang sangat ketat membuat perusahaan berusaha menciptakan marketing yang memiliki daya saing yang kuat dan efektif. PT Bintang Sidoraya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor air minum dalam kemasan atau AMDK yang produknya terdiri dari Aqua dan Fit. Salah satu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Gede Wangse nomor 7 Desa Pemaron. PT Bintang Sidoraya memasarkan produknya ke seluruh kota yang ada di Singaraja. Terdapat 3 alasan saya melakukan penelitian di tempat ini. Yang pertama, penurunan atau kenaikan biaya promosi yang mempengaruhi suatu volume penjualan pada PT Bintang Sidoraya yang dapat dilihat dari tabel berikut ini. Yang kedua, kualitas produk Aqua merupakan nilai utama yang diharapkan oleh konsumen atas produk atau jasa tersebut dibeli dari perusahaan yang memiliki kualitas atau jasa yang tinggi. Yang ketiga, citra merek Aqua menjadi salah satu yang sangat penting dan dipertimbangkan konsumen dalam memutuskan membeli suatu produk. Pilihan konsumen pada suatu merek tergantung pada citra yang melekat terhadap suatu produk tersebut. Perusahaan harus mampu memberikan yang diinginkan oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada PT Bintang Sidoraya Kabupaten Buleleng? Yang kedua, apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap volume penjualan pada PT Bintang Sidoraya Kabupaten Buleleng? Yang ketiga, apakah ada pengaruh citra merek terhadap volume penjualan pada PT Bintang Sidoraya Kabupaten Buleleng? Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada PT Bintang Sidoraya Kabupaten Buleleng. Yang kedua, pengaruh kualitas produk terhadap volume penjualan pada PT Bintang Sidoraya Kabupaten Buleleng. Dan yang ketiga yaitu pengaruh citra merek terhadap volume penjualan pada PT Bintang Sidoraya Kabupaten Buleleng. Kegunaan penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kegunaan yang berarti bagi semua pihak, terutama dalam manajemen pemasaran. Kegunaan dalam penelitian ini ada 2, yaitu teoritis dan aplikatif. Kajian pustaka. Yang pertama, promosi. Menurut Mursi, tahun 2019, promosi merupakan komunikasi yang persuasif, mengajak, mendesak, membujuk, dan meyakinkan. Sedangkan Lupiadi 2018 menyatakan promosi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat produk dan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau pengguna jasa sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kualitas produk. Menurut Coulter dan Keller, tahun 2018, kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi daripada keinginan pelanggan. Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Yang ketiga yaitu citra merek. Menurut Tijiptono, tahun 2018, citra merek merupakan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Citra merek yaitu suatu pengamatan dan kepercayaan para konsumen seperti yang dicerminkan atau diingatan konsumen. Yang selanjutnya yaitu volume penjualan. Menurut swasta, tahun 2020 menyatakan bahwa volume penjualan dapat diukur dengan 2 cara, yaitu pertama, mencapai target penjualan yang dapat diukur dengan unit produk yang terjual. Kedua, kenaikan jumlah penjualan, keuntungan yang meningkat
diperoleh dari total nilai penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Seperti yang terlihat dalam gambar di atas, maka dapat dijelaskan promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program pemasaran. Promosi memang sangat erat hubungannya dengan penjualan. Semakin baik promosi yang dilakukan, kemungkinan peningkatan volume penjualan juga semakin besar. Salah satu tujuan dari diadakannya promosi adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Selain itu, kualitas produk juga memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan. Kualitas mempunyai dampak langsung pada kinerja produk. Oleh karena itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan, sehingga dapat mempengaruhi volume penjualan. Dan citra merek menjadi hal yang sangat penting diperhatikan perusahaan. Melalui citra merek yang baik, maka dapat menimbulkan nilai emosional pada diri konsumen, di mana akan timbul perasaan positif pada saat membeli atau menggunakan suatu merek. Sehingga dengan begitu volume penjualan akan dapat meningkat. Selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan hubungan variabel yang ada, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin baik promosi, maka semakin meningkat volume penjualan pada PT Bintang Sidoraya Kabupaten Buleleng. Yang kedua, semakin baik kualitas produk, maka semakin meningkat volume penjualan pada PT Bintang Sidoraya Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, semakin bagus citra merek, maka semakin meningkat volume penjualan pada PT Bintang Sidoraya Kabupaten Buleleng. Definisi operasional. Yang pertama, promosi. Dalam promosi, indikator yang digunakan yaitu yang pertama, frekuensi promosi, yang kedua, kualitas promosi, yang ketiga, kuantitas promosi, yang keempat, waktu promosi, yang kelima, ketepatan atau kesesuaian sasaran promosi. Yang kedua yaitu kualitas produk. Indikator yang digunakan yaitu yang pertama, keawetan, di mana suatu fleksi umur ekonomis berupa ukuran masa pakai atau daya tahan suatu barang. Yang kedua yaitu keandalan, di mana sesuatu yang berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu kemudahan, dipergunakan dan aktuarisasi dalam pemberian layanan untuk perbaikan barang. Yang ketiga yaitu citra merek. Indikator yang digunakan yaitu yang pertama, simbol yang sudah dikenal. Yang kedua, reputasi merek yang sudah dikenal. Yang ketiga, percaya pada kualitas mereknya. Yang keempat, mengikuti perkembangan zaman. Dan yang kelima yaitu kemudahan operasional atau perawatannya. Yang keempat yaitu volume penjualan. Indikator yang digunakan yaitu yang pertama, mencapai volume penjualan tertentu. Yang kedua, mendapat laba. Yang ketiga, menunjang pertumbuhan perusahaan. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Bintang Sidoraya Cabang Singaraja. Alasan dipilihnya lokasi ini karena PT Bintang Sidoraya merupakan salah satu distributor air dalam kemasan atau AMDK yang memiliki banyak cabang di Bali. Salah satunya yaitu di Kota Singaraja, yang dimana perusahaan ini beralamat di Jalan Gede Wangse nomor 7, Desa Pemaron. Perusahaan ini menjual produk aqua dan feed. Yang kedua yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Sugiono tahun 2017, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, atau gambar. Data kualitatif biasanya data yang tidak dapat dihitung dan tidak berupa angka-angka, tetapi berupa video, kalimat, wawancara yang dilakukan peneliti tentang masalah yang diangkat. Data
Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum perusahaan, sejarah perusahaan, dan informasi lainnya yang digunakan untuk membahas rumusan masalah. Yang kedua yaitu data kuantitatif, merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Data tersebut dapat berupa angka atau skor dan biasanya diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data yang jawabannya berupa rentangan skor ataupun pertanyaan yang diberi bobot. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data penjualan dan data kuesioner. Yang selanjutnya yaitu sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diteliti. Yang digunakan dalam penelitian ini seperti hasil perolehan data kuesioner yang telah diisi oleh responden, yaitu konsumen PT Bintang Sidoraya di Kabupaten Buleleng. Yang kedua yaitu data sekunder, di mana data pendukung yang diperoleh dari sumber lain seperti melalui jurnal-jurnal, buku acuan dalam mata kuliah, penelitian sebelumnya sebagai penunjang, studi pustaka yaitu dengan cara membaca literatur dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari koordinator sales PT Bintang Sidoraya di Kabupaten Buleleng, dan data tersebut berupa pembukuan yang dilakukan oleh koordinator sales PT Bintang Sidoraya. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Menurut Sugiono, dalam Joshua Lorenzo Setiawan dan Michelle Adiwijaya tahun 2018, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau sumber yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh konsumen atau pelanggan dari PT Bintang Sidoraya. Yang kedua yaitu sampel. Sampel penelitian merupakan sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Pada penelitian ini menggunakan rumus Solvin untuk menghitung besarnya sampel yang akan digunakan atau ditarik. Berdasarkan jumlah sampel yang ditentukan, kemudian ditarik sejumlah responden dengan accidental sampling, yaitu siapa saja konsumen yang pernah membeli produk Aqua di PT Bintang Sidoraya dapat diambil sebagai responden penelitian. Berdasarkan rumus Solvin, maka sampel yang diperoleh sebanyak 80 responden, dan untuk meningkatkan perwakilan sampel dalam penelitian ini digunakan sebanyak 80 responden. Yang selanjutnya yaitu instrumen dan pengujian data. Yang pertama, uji validitas. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Sugiono tahun 2018, kriteria yang digunakan untuk uji validitas tiap butir pertanyaan sebagai berikut. Jika butir pertanyaan memiliki R hitung lebih dari R tabel, maka butir pertanyaan tersebut valid, dan jika butir pertanyaan memiliki R hitung kurang dari R tabel, butir pertanyaan tersebut tidak valid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap konsumen. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable apabila koefisien reliabilitas lebih dari 0,06. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, dokumentasi. Menurut Sugiono tahun 2018 halaman 476, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.
Dalam penelitian ini, penulis menelaah isi dari catatan dan bukti yang ada di perusahaan, seperti data penjualan, data pelanggan, dan sejarah perusahaan. Yang kedua yaitu kuesioner. Menurut Sugiono tahun 2018, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang keenam yaitu teknik analisis data. Dalam melakukan analisis dan pengolahan data, digunakan komputer dengan menggunakan program SPSS. Adapun pengujian yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui dan memastikan apakah model regresi berganda yang digunakan tidak dapat masalah normalitas, multikolinaritas, dan heterokedasitas. Yang pertama itu uji normalitas data. Pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05 menurut Siregar tahun 2013 dalam Tommy Kurniawan Njoto tahun 2016. Yang kedua, uji multikolinaritas. Pengujian ini untuk mengetahui apakah di dalam model regresi memiliki kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dengan ketentuan probabilitas signifikan setiap variabel bebas lebih dari 0,05 berarti tidak terjadi heterokedasitas. Yang ketiga yaitu uji heterokedasitisitas. Pengujian ini untuk menguji apakah di dalam model regresi memiliki kesamaan varial dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya dengan ketentuan probabilitas signifikan setiap variabel bebas lebih dari 0,05 berarti tidak terjadi heterokedastisitas. Yang keempat yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah persamaan regresi terjadi autokorelasi antara kesalahan sekarang dengan kesalahan sebelumnya. Selanjutnya itu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara kuantitatif. Analisis regresi linier berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel dependen. Persamaan analisis regresi secara umum yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sugiono tahun 2018 dalam Siska Puspita Oktaviani tahun 2019. Adapun rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya itu uji kelayakan model. Yang pertama, uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sambungan yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih X atau bebas terhadap variabel Y atau terikat. Yang kedua yaitu uji signifikansi simultan atau uji F. Uji statistik F yaitu ketepatan terhadap fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai yang aktual. Jika nilai signifikan F kurang dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Kriteria pengujian hipotesis dalam penggunaan statistik F adalah ketika nilai signifikan F kurang dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa semua independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen menurut Gosali tahun 2018 halaman 97. Yang ketiga yaitu uji signifikansi individual atau uji T. Uji T digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan kata lain, jika probabilitas HA lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak signifikan dan jika probabilitas HA lebih dari 0,05 maka dinyatakan signifikan menurut Gosali tahun 2018. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan paramesanti.
Om Santi 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 Om.